Ya, apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jasman dari Cepu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa beliau pernah diperlihatkan neraka yang kebanyakan isinya wanita. Yang saya tanyakan, apakah orang-orang dahulu yang telah mati itu sudah dihisab, sudah masuk neraka? Bagaimana dengan surat Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 7? Pada hari kiamat manusia itu dikumpulkan, ada yang dimasukkan surga dan ada yang dimasukkan neraka. Jadi masuk neraka atau masuk surga itu menurut ayat ini setelah dihisab di hari kiamat. Bagaimana dengan hadis tersebut di atas? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kubur, apa itu ada dari malaikat yang dikatakan malaikat Mungkar dan Nakir. Dan surat Al-Ankabut ayat nomor 13 bahwa pertanyaan itu adanya di hari kiamat. Dan apakah ada yang nama tersebut malaikat Mungkar dan Nakir ikut itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Nabi diperlihatkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ya diperlihatkan ketika oleh ke neraka kebanyakan isinya wanita. Ya, kebanyakan isinya wanita. Itu maksudnya diperlihatkan bahwa gambaran besok itu orang yang masuk neraka kebanyakan wanita. Di situ diterangkan mengapa kebanyakan wanita masuk neraka. Satu, disebabkan karena wanita itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur pada suaminya. Dan dikatakan lagi karena kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, kalau wanita itu, kalau suami itu berbuat baik sepanjang tahun pada istrinya tadi, kemudian ada sesuatu perkara kecil yang mengecewakan istrinya tadi, seolah-olah suaminya belum pernah berbuat apapun. Padahal sudah perbuatan baik sepanjang tahun, ada sulaya sedikit aja yang sepanjang tahun tadi habis. Itu namanya tidak bersyukur. Itulah yang di antara lain yang menyebabkan wanita masuk neraka. Apa dulu sudah masuk neraka? Allah membuat kepada Nabi gambaran, ini neraka itu besok isinya wanita kebanyakan. Dan dari situ itu pelajaran buat Nabi kepada umat Islam, pada para wanita, supaya kamu besok tidak jadi penghuni neraka, jangan berbuat seperti itu. Hendaklah kamu banyak bersyukur pada suami atas kebaikan suamimu. Di hadis lain Nabi mengatakan, kalau wanita itu sholat 5 waktu dengan baik, 4 waktunya 5 waktu, ya, puasa Ramadan, taat pada suaminya, dia akan masuk surga. Dari berbagai pintu dibolehkan masuk di surga. Itu ketaatan dari suami. Nah, apa neraka sudah terisi? Belum. Lah kok ngerti masuk neraka? Nabi jangankan itu gambaran, Nabi malah mengatakan kok Bilal masih hidup, Bilal. Nabi juga itu kan. Nabi pernah mendengar suara alas kakinya Bilal di surga. Ya, maka Nabi heran. Ketemu Bilal ditanya, apa kelebihanmu Bilal? Saya kok mendengar teklekmu atau alas kaki dan di surga. Saya mendengar suara alas kakimu. Alas kaki mesti ora kok sepatu atau teklek tok ya sak wonge to. Ya. Nah, maksudnya alas kakimu di surga ora kok teklek sing mlebu swarga. Nah, jadi Nabi tanya, apa kelebihanmu? Saya kok mendengar alas kakimu kamu jalan-jalan di surga. Padahal Bilal masih hidup itu. Nah, berarti
Ini menunjukkan bahwa Bilal itu tadinya calon menjadi penghuni surga. Jangan tanya lho, Pok. Bilal urip kok wis mlaku-mlaku ning swarga. Lah, jangan bertanya begitu. Itu Nabi diberikan gambaran oleh Allah, diberitahulah. Nah, padahal Bilal itu bekas budak. Maka Nabi sendiri sudah diberitahu oleh Allah, Bilal nanti calon menjadi penghuni surga. Tanya pada Bilal, kelebihanmu apa? Nah, terus Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada kelebihan bagi kami, ya beginilah keadaan saya. Hanya terus meneruskan, hanya saya tidak pernah meninggalkan. Setiap selesai wudhu, saya selalu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum saya mengerjakan yang lain-lain. Itulah yang disebut sholat apa? Tohur. Nabi sendiri tidak melakukan itu, tapi Bilal melakukannya. Ya, telah sampaikan pada Nabi begitu, Bilal tidak melarang. Oh, berarti ini kelebihannya. Maka sholat tohur itu walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh Bilal. Bilal itu sahabat Nabi. Maka kalau kita mau mengikuti sahabat Nabi, boleh, itu tidak taklid. Ya, itu namanya mengikuti sahabat Nabi, karena Nabi juga membolehkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti Nabi dan ikuti sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Nah, karena itulah kelebihan Bilal itu yang menyebabkan dia masuk surga. Tadi Bilal masih hidup itu. Maka kalau tadi Nabi diperlihatkan neraka isinya kebanyakan wanita, bukan sudah isi neraka wanita, betul. Nanti penghuni neraka itu kebanyakan para wanita karena tidak syukur kepada kebaikan suaminya di antara sebabnya. Gitu. Itu maksudnya begitu gambarannya. Jadi Allah memberikan gambaran. Terus apa lagi? Coba dibaca ayatnya itu. Surat Asy-Syura nomor 142 ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni penduduk Makkah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Terus ada notnya? Maksudnya negeri sekelilingnya ini penduduk seluruh dunia. Ya kan? Jadi Nabi diberi tugas oleh Allah menyampaikan peringatan yaitu Al-Quran itu kepada manusia seluruh dunia ini. Di ayat lain mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberi kabar gembira dan beri peringatan pada seluruh umat manusia. Walaupun sudah diberi kabar gembira oleh Allah dan diberi peringatan oleh Allah lewat nabinya yaitu Al-Quran tadi, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Karena ada yang diberi peringatan, ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau ikuti yaitu masuk surga, ya itu tidak masuk surga, masuk neraka dia. Yang mau mengikuti ya masuk surga. Nah itu. Adapun pertanyaan kubur itu nanti ditanya di dalam kubur apa ada? Betul, ya, memang ada. Itu diterangkan oleh hadis-hadis Nabi. Pertanyaan kubur itu ada. Dulu brosurnya pernah dikeluarkan itu ketika masih di Kemelayan dulu. Ya. Orang tanyakan nanti, kamu kenal enggak ini siapa? Kalau kenal ini Muhammad, utusan Allah. Tapi kalau dia tidak kenal, ini siapa? Orang ini siapa? Tidak kenal, gebuk oleh malaikat kepalanya, buras gitu, mati. Nah, ini orang yang mati gitu loh. Nah, ada lagi yang nanti ditanya nggak bisa, ya, lalu dihukum karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kan? Itu memang ada itu yang menerangkan itu hadis itu. Penanya dalam kubur itu juga hadis nanti.